Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa ya, jangan lupa like, subscribe channel YouTubeku dan follow juga IG-ku, Roza Fitrani. Sekarang kita lanjut sambungan yang kemarin. Jangan lupa bismillah, baca doa dan berkala dengan Al-Fatihah. Sekarang kita lanjut lagi lahyan jali yang terjadi pada sukun dan harkat. Ayo. Nah, sekarang lahyan spidolnya nih. Lahyan jali sukun dan ada harkat dan sukun. Nah, sukun terbagi terbagi 5. Apa saja? Mengharkati huruf yang sukun. Contohnya ini contohnya mengharkati huruf yang sukun. Berarti huruf yang bertanda sukun kita kasih barisnya. Nah, kita kasih barisnya. Contohnya qadara. Qadara. Seharusnya qadro. Nah, ini dinamakan dengan mengharkati huruf yang sukun. Nah, mengharkati huruf yang sukun. Contohnya qadaro. Seharusnya qadro. Di sini tanda sukun. Nah, tetapi kita bacanya kita harkatkan, kita kasih baris di huruf da-nya. Nah, itu salah. Nah, terus dia ada 5 ya. Mengsukunkan huruf yang harkat. Yang berharkat. Mensukunkan huruf yang berharkat atau yang harkat, yang berbaris. Kita hilangkan barisnya. Kalau ini yang tadi mengharkati huruf yang sukun, hurufnya sukun, kita kasih harkat, kita bacaannya qadaro. Seharusnya qadro. Nah, ini. Nah, yang kedua mensukunkan huruf yang berharkat. Berarti seperti orang Islam assalamu ya, assalamu dulu ya. Salama. Contohnya ini. Contoh ini mengsukunkan huruf yang berharkat. Contoh as-salma. Salma. Seharusnya salama. Nah, sini harkatnya kita kasih sukun. Itu salah bacaannya. Dasarnya as-salama, kita baca as-salma. Terus yang ketiga Yang ketiga, berlebihan dalam bacaan harkat. Contohnya
iyyaka na'budu. Seharusnya di sini yang ketiga, berlebihan dalam bacaan harkat. Gimana contoh berlebihan dalam bacaan harkat? Contohnya iyyaka na'budu. Nah, budu di sini dunya nih kita panjangkan. Iyyaka na'budu. Salah dia. Seharusnya bacaannya iyyaka na'budu. Ini nggak panjang karena sambungan depannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu ini di sini tidak ada mad asli, berarti tidak panjang. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, meringankan bacaan tasydid. Contoh bahasan. Kita break dulu ya, lagi azan. Nah, ini kan yang keempat udah. Yang keempat berarti meringankan bacaan tasydid. Contohnya iyyaka, meringankan ataupun menghilangkan ya. Seharusnya iyyaka, tertekan dia nih tasydidnya. Nampak bunyi tasydidnya ini. Jangan iyyaka na'budu wa iya. Itu salah. Tapi seharusnya kita baca harus ada tasydid. Iyyaka, iyyaka. Tetekan tasydidnya ini, harus nampak. Nah, sekarang yang kelima. Nah, yang kelima mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid. Duh, tidak usah lagi. Mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid. Contohnya Ar-Rahim. Seharusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, yang kelima ini mentasydidkan huruf yang tidak. Yang kelima ini mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid. Contohnya Ar-Rahim. Seharusnya Ar-Rahim seperti kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ha ini tidak bertasydid. Nah, tapi kalau ini mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid. Contohnya Ar-Rahim. Seharusnya Ar-Rahim. Nah, di sini kita sudah belajar tadi masalah tajwid, yaitu lahyan. Lahyan, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, semoga bermanfaat ya.
Dia lahyan ada dua, lahyan jali dan lahyan khafi. Nah, hari ini kita bahas dulu masalah lahyan jali. Apa saja tadi lahyan jali yang kita belajar? Lahyan jali ialah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat merusak makna. Lahyan jali terjadi pada 3 tempat. Nah, pada apa saja? Pada huruf, pada harokat dan sukun. Lahyan jali yang terjadi pada huruf ada 3. Contohnya mengurangi huruf satunya ya. Ini yang lahyan jali yang terjadi pada huruf ada 3. Mengurangi huruf. Contoh simillah, seharusnya bismillah. Yang kedua mengubah huruf. Contohnya mustaqim, seharusnya mustaqim. Di sin itu sad kita baca, seharusnya di sad itu sin, mus bukan muf. Nah, terus yang ketiga menambah huruf. Contohnya al-ghairi, seharusnya ghairi. Itu salah bacaan dalam Al-Quran. Itu dinamakan dengan lahyan jali yang terjadi pada huruf. Nah, sekarang lahyan jali yang terjadi pada sukun dan harkat, ataupun pada harkat dan sukun ada 5. Yang pertama apa tadi? Mengharkati huruf yang bertanda sukun. Mengharkati huruf yang bertanda sukun. Contohnya qadara, seharusnya qadra. Dida itu tidak bertanda fatah, tidak berharkat, tetapi dia bertanda sukun. Nah, yang kedua mensukunkan huruf yang harokat. Contohnya salma, seharusnya as-salama. Ini contohnya as-salma, seharusnya as-salama. Yang ketiga apa tadi? Ini yang keempat mentasydidkan. Yang ketiga berlebihan dalam bacaan harokat. Contoh iyyaka na'budu, seharusnya di iyyaka na'budu itu tidak panjang, karena dasarnya iyyaka na'budu wa iya, di wa itu bertanda harokat, tidak terjadi mad asli di situ. Nah, yang keempat mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid. Contohnya ar-rahim, seharusnya ar-rahim. Ini yang keempat, sambungan tadi ya. Yang tadi papannya nggak muat, udah dihapus. Nah, terus meringankan, yang terakhir meringankan bacaan tasydid. Contohnya iyyaka, seharusnya iyyaka, di tasydid ini kita tekan, kita bunyi, ada bunyi tasydidnya, meringankan atau menghilangkan bacaan tasydid. Nah, ini yang kita teman-teman, yang kita belajar tadi masalah lahyan jali. Nah, besok kita lanjut lagi lahyan khafi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kita sama-sama memperbaiki. Jangan lupa subscribe.